Peran Indonesia dalam konflik Rusia dan Ukraina. Sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip bebas aktif dalam hubungan luar negeri, Indonesia juga menegaskan konsistennya dengan prinsip tersebut dalam krisis Ukraina. Prinsip bebas aktif yang dijunjung Indonesia tidak identik dengan sikap netral, melainkan bebas bersikap sesuai dengan kepentingan nasional. Selain itu, sikap Indonesia juga bukan sekedar mengikuti negara lain, melainkan untuk menyuarakan kepentingan penghormatan terhadap norma hukum internasional. Indonesia akan terus mendorong dihentikannya penggunaan kekuatan sehingga semua pihak dapat menyelesaikan sengketa. Indonesia juga menilai bahwa langkah terbaik terhadap situasi di saat Ukraina adalah dengan deeskalasi sehingga proses perundingan dapat berjalan lebih efektif dan memungkinkan dibukanya jalur kemanusiaan. Terkait posisi Indonesia dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina karena kedua negara tersebut adalah sahabat Indonesia. Bidang yang diikuti Indonesia dalam konflik Rusia versus Ukraina adalah presidensi Indonesia G20. Beberapa penting perannya yaitu mediator damai, fokus pada kemanusiaan, mendorong kerjasama ekonomi, mencegah perpecahan. Faktor-faktor yang terlibat yaitu yang pertama Rusia sebagai pihak yang menginvasi Ukraina, yang kedua Ukraina sebagai negara yang diserang, yang ketiga Uni Eropa secara kolektif memberikan dukungan kepada Ukraina termasuk bantuan kemanusiaan, militer, dan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Yang keempat NATO, organisasi pertahanan kolektif ini memberikan kehadiran militernya di kawasan Eropa Timur sebagai respon terhadap agresi Rusia. Yang kelima PBB telah berupaya untuk mencari solusi damai untuk konflik ini, namun upaya tersebut menghadapi banyak tantangan. Yang keenam Amerika Serikat sebagai kekuatan dunia yang dominan. Yang ketujuh organisasi internasional lainnya selain PBB, organisasi internasional seperti Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa juga terlibat dalam untuk menyelesaikan konflik ini. Yang kedelapan kelompok-kelompok non-negara, kelompok-kelompok sukarelawan dari berbagai negara telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Ukraina yang terkena dampak konflik. Yang kesembilan yaitu Presiden Vladimir Putin. Urgensi keterlibatan. Yang pertama, bantuan kemanusiaan. Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan berupa makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya kepada pengungsi Ukraina. Yang kedua, Indonesia juga perlu mendorong dibukanya zona pengungsian untuk menampung lebih banyak warga sipil yang terpaksa mengungsi akibat konflik tersebut. Yang ketiga, diplomasi, mengirim utusan khusus, menjadi tuan rumah pertemuan bilateral atau multilateral dan mendukung inisiatif perdamaian internasional. Yang keempat, kerjasama multilateral, membawa isu ini ke forum-forum internasional seperti G20 untuk mencari solusi bersama. Implikasi bagi pencapaian tujuan nasional. Yang pertama, kemandirian ekonomi. Konflik semakin menggarisbawahi pentingnya diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada impor. Yang kedua, ketahanan pangan. Kenaikan harga pangan global mendorong Indonesia untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri dan diversifikasi sumber pangan. Yang ketiga, energi bersih dan terbarukan. Kenaikan harga energi fosil mempercepat transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Yang keempat, pembangunan dan infrastruktur. Konflik dapat mengalihkan fokus pembangunan infrastruktur dari proyek-proyek besar ke proyek-proyek yang lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas dan ketahanan